Kamu translate itu tafal tadi di dalam Matius 28 ayat 19, artinya membaptiskan. Nandar mengakui, Nandar mau dibaptis ya? Baptis, ayo. Saya baptis Nandar. Atau saya bawa ke keuskupan, atau saya bawa ke pendeta, biar Nandar dibaptis. Nandar bawa Matius 28 ayat 19, diterjemahkan artinya membaptiskan. Di mana dalam Matius 28 ayat 19 itu dibilang artikan doa? Tidak ada, Nandar. Artinya membaptiskan, dan kamu sendiri sudah membuktikan tadi. Kamu pura-pura gini. Cepat-cepat rubah itunya. Rubah monitor layarnya. Gak ada, Nandar. Kemudian Nandar, kamu tolong jawab dong pertanyaan saya, Nandar. Baptisan dengan wudhu itu bagaimana sih, Nandar? Kalau sama, ayo. Kalau tidak sama, bilang tidak sama. Kalau kamu bilang sama, berarti bagian daripada sakramen. Tolong dong singgung tentang sakramen itu, Nandar. Jangan kemana-mana. Baptisan dengan wudhu itu sama enggak? Kalau kamu bilang wudhu itu sama, berarti kamu harus diwudhu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini, Nandar. Mau nggak kalau bilang wudhulah kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Pasti kamu nggak mau ya, Nandar? Harus dong, kan sama. Tapi wudhu juga kamu nggak menjelaskan lagi tentang etimologi dari wudhu. Wudhu ini artinya apa sih? Secara etimologi wudhu ini apa sih? Kamu jelaskan sehingga saya tahu. Kamu diwudhu dalam nama apa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Atau dalam nama apa? Supaya kamu bilang sama. Gitu dong, Nandar. Jangan kemana-mana. Ini berbicara tentang tevila. Di dalam Matius 1 Raja-Raja dalam perjanjian lama saja dia berbicara tentang apa? Tentang dalam Septuaginta. Baptisato. Artinya ia membaptiskan. Jelas loh, Nandar. Jawab, Nandar. Jangan kemana-mana. Jawab. Baik, teman-teman, terima kasih. Kalah kamu kan, Nandar. Loh, menanglah. Mana ada kamu menang, kamu kalah. Menang. Udah kalian debat, gak bisa jawab pertanyaan saya. Oke, baik. Oh iya, aku kalah PK. Saya kira kalah apa? Kalah PK ya, siap. Gak apa-apa. Ya. Nanti habis gini kita menang PK ya, kaum muslimin wal muslimat. RK, izinkan aku 10 menit ya. Nanti kamu juga 10 menit ya. Soalnya ini pembahasannya agak panjang. Aku tak kasih kuliah kamu. Oke, ini 2 kali putaran aku, nanti 2 kali putaran juga kamu. Teman-teman, ini pelan-pelan ya, karena waktu saya banyak. Dalam Islam itu, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berbicara, berilmu terlebih dahulu baru berbicara. Si RK ini, saya yakin ya, kalau Ibu Rita Wahyu melihat perdiskusian ini, pasti ditertawakan si RK. Pasti dia. Si RK ini berasumsi, RK, kamu menyatakan baptis adalah sakramen. Tidak ada istilah sakramen di dalam Islam, RK. Ya, justru sakramen itu hanya ada di dalam Kristen dan Katolik. Bahkan sakramen di dalam Katolik itu ada 7. Ada sakramen baptis, krisma, ekaristi, pengurapan orang sakit, tahbisan imamat, dan perkawinan. Itu sakramen. Kok kamu katakan wudhu adalah sakramen? Ini salah. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari penjelasan saya. Makanya saya minta waktu 2 kali putaran, yaitu 10 menit, biar kamu paham. Saya kasih kuliah kamu hari ini, ya. RK, kalau tefilah, ini bahasa Ibrani ya. Tefilah. Oke, tulisan saya nggak bagus ya teman-teman ya. Tefilah. Sebentar, aduh, pulpen. Oke. Ini tefilah namanya RK. Ya, ada tap, fe, lamet, he. Tefilah ini namanya. Tefilah. Nah, ini tefilah namanya. Kalau baptis bukan tefilah. Ya. Kalau baptis itu bukan tefilah. Ini tefilah namanya tulisannya. Tadi kamu mengatakan saya menutupi. Apa yang saya tutupi? Nah, ini yang kamu maksudkan. Dan membaptis. Ini bukan tefilah.
Di sini bacaannya yultabel. Nah, jadi kata baptis itu dari yultabel. Jadi gini, ini bedaannya ya teman-teman ya. Kamu lihat di sini sebentar. Laptop saya mati sebentar dulu. RK, lihat, perhatikan baik-baik RK. Ya, perhatikan baik-baik. Lihat RK. Kalau baptis, gini tulisannya. Aduh, pulpen saya kok. Lihat RK baik-baik. Lihat RK, ini tulisannya nih. Kamu jangan garuk-garuk kepala. Ini tet, ya. Sorry tulisan saya jelek. Ini bet, ini lamet. Nah, kita kasih nikut ta bel. Nah, ini RK ya. Ini patah, ini sere. Masya Allah. Uhti Rosniawani, terima kasih, berkah selalu. Nah, kalau ini tabel namanya. Kalau tabel itu baptis. Baptis. Kalau tefilah itu ya artinya adalah doa atau berdoa. Sekarang saya tanya sama kamu, kamu bisa membedakan tap di sini ya, tap dengan tet enggak? Kamu ngerti tet enggak? Ya, ada tap, kalau di sini pakai tet, kalau di sini pakai tap. Ya, tefilah, tabel, lehit, tabel. Nah, dari sini saja kamu nggak bisa membedakan mana tefilah, mana lehit, tabel. Misalnya begini, ani rotseh lehit tabel. Aku ingin dibaptis. Misalnya ada orang Kristen mengatakan saya ingin dibaptis, bahasa Ibraninya ani rotseh lehit tabel. Saya ingin berdoa, bahasa Ibraninya an-seh lehit palel. Lehit palel, tefilah, bentuk verbnya, bentuk soresnya, tefilah. Nah, dari sini saja kamu nggak bisa membedakan mana tefilah, mana berwudu, mana lehit tabel, mana yul tabel. Kamu mengatakan saya menutup-nutupi. Bukan, ini saya sudah kasih pengajaran sama kamu ya. Kapok RK. Masih ada RK? Ya. RK? Lanjut, kau 10 menit kan? Ya, 10 menit ya. Ini ditambahkan lagi. Ya, tinggal tambahkan. Tambah 5 menit. Oke. Palel. Nih, saya kasih tahu lagi. Nah, lehit tabel RK, soresnya akar katanya tabel, tet, bet, lamet. Kalau tepilah berdoa, soresnya itu adalah. Nah, kamu tahu sebentar ya, kalau berdiri ini lamet, lamet ya teman-teman ya. Nah, ini soresnya. Sores itu apa? Akar kata. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya mufrad ya, akar kata. Nah, ini let tefilah. Sekarang saya jelaskan masalah wudhu. Wudhu ya, ini saya jelaskan kepada kamu. Saya pelan-pelan saja biar kamu menjelaskan tentang baptis, bahwa baptis itu adalah tefilah. Ini sejak kapan baptis adalah tefilah? Jangan garuk-garuk. Nanti saya minta pertanggungjawabannya kamu. Apa bedanya tet dan tap di dalam lehit tabel dan lehit palel atau tefilah?
Saya jelaskan masalah wudhu sekarang. Ini masalah wudhu. RK, kamu lihat ini, ya, ini dijelas nih, ada definisi wudhu, ya. Dalil akan wajibnya wudhu, Quran surat berapa nih? Quran surat Al-Maidah. Oke. Ya. Tuh ayatnya. Mana tadi? Ini ayatnya nih ya. Terkaya, saya langsung saja. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholata man ahdatha hatta yatawaddo. Artinya apa? Tidaklah Allah menerima sholat orang yang berhadas sampai ia berwudu. Jadi wudu ini adalah sebuah kewajiban ketika kita belum sholat. Ya, syarat sah dari sholat itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Untuk mensucikan kita dari hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Nah, ini pengertian wudu jelas di dalam Islam. Sedangkan di dalam Kristen RK, kamu harus menjelaskan kepada saya. Kata Yesus, akan tiba saatnya kamu bukan dibaptis lagi dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan api. Sejak kapan orang Kristen dibaptis? Memang orang Kristen akan dibaptis dengan api di neraka, nanti di akhirat. Makanya Yesus mengatakan, saat sekarang ini kamu dibaptis dengan air, tapi nanti di hari kiamat kalian akan dibaptis dengan api neraka. Makanya Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-7, innalladzina kafaru innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir Kristen dan Yahudi akan masuk neraka jahanam mereka selama-lamanya. Ini penggenapan dari nubuatan Yesus bahwa orang Kristen akan dibaptis dengan api neraka. Makanya kalau kamu mau selamat, baptislah dengan baptisan wudhu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bukan baptis api di neraka. Gak boleh RK. Mau selamat, kamu harus dibaptis dengan bercara dengan berwudu, karena berwudu itu menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, saya ulangi pertanyaan saya biar kamu gak lari kemana-mana. Apa perbedaan lehit tabel dengan lehit palel? Kenapa kamu samakan tabel dengan palel, dengan tefilah itu saja? Kamu menjelaskan panjang lebar, tepilah lagi, tepilah lagi. Tepilah itu artinya doa. Kalau lehit tabel artinya baru baptis. Masa kamu sulit untuk membedakan lehit tabel dengan lehit palel? Dor RK, kalah kamu. Lihat tuh, lihat, pendukungmu sudah tidak mau mendukungmu lagi. Nandar, oke. Silakan jawab ya, baptis dengan neraka ya. Kamu. Tanding Nandar, tanding. Jangan nangis. Nandar, kita ini Nandar lagi bahas soal wudu dengan baptisan. Tiba-tiba kau lari ke neraka. Tema kita ini tentang baptisan, tiba-tiba kau lari ke neraka. Hubungannya apa lagi Nandar? Ini udah kemana-mana Nandar dialog kita, kau larinya. Doktrin tentang neraka itu beda lagi, kita akan bahas. Saya bisa mengatakan, Alkitab bisa mengatakan orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tidak percaya Mesias, orang yang tidak percaya Juru Selamat, orang yang tidak percaya akan Kristus, tempatnya itu adalah neraka jahanam, neraka yang kekal. Karena itu adalah ketetapan dari Allah. Itu fix. Saya pun bisa mengatakan demikian. Tetapi bagaimana kita membuktikan? Kenapa Isa disebut Al-Masih? Saya bisa framing ke situ juga, karena kamu juga framing. Kristus, semuanya ada jawaban. Isa disebut Al-Masih aja gak ada jawaban. Karena orang yang tidak mempercayai Kristus atau Al-Masih, tempatnya adalah neraka. Karena itu ketetapan Allah. Tapi kita gak usah bahas di situ Nandar.
Ya, tapi lihat ini Nandar ya. Kamu berbicara tentang taf kan? Ini kan yang kamu bilang kan? Ini kan yang kamu bilang tadi tentang tat, lamet, ya, taf, va, bet, lamet. Ini yang kamu bilang tadi. Nah, kalau di sini dia tambah dages Nandar, pasti bunyinya jadi bet. Pasti jadi bet. Tanda titik di sini. Nah, di sini kamu tambah apa ini di sini? Kamu tambah fathah kan? Kamu tambah di sini apa? Kan? Ngikutnya lagi di sini. Abel, gitu. Atau bagaimana? Nah, tapi kan di sini dia bilang apa? Va kan ini, va, lamet kan? Ini kan kata jaranya, taval. Jadi tidak ada permasalahan dari ini Nandar. Dan ini tetap artinya baptis. Membenamkan. Ini artinya membenamkan. Nah, berarti sudah pasti jelas definisi dari wudu dan juga definisi dari taval, tevila sudah pasti beda. Poin pertama sudah beda. Taval dan wudu. Wudu artinya dibasuh. Sudah pasti tevila, baptizo, dalam satu raja-raja pun mengatakan baptizo, membenamkan. Sudah pasti beda dengan wudu ini. Karena ini perbedaan pertama. Sudah gagal. Poin kedua yang menjadi perbedaan adalah dari segi latar belakang. Kamu mengatakan bahwa wudu ini artinya basuh. Kemudian kamu bilang wudu ini artinya menyucikan. Artinya menyucikan. Menyucikan. Nandar, baptisan atau tevila ini simbol Nandar. Baptisan ini adalah simbol. Ada makna di balik ini. Ikatan antara orang percaya dengan Allah lewat sebuah baptisan. Ini pemaknaannya saja sudah berbeda Nandar. Jadi tidak mungkin wudu dengan baptisan ini sama. Kemudian berikutnya Nandar. Poin berikutnya, saya ingin katakan kepada Nandar lagi. Poin berikutnya. Nandar berbicara tentang kesucian, ya, tentang kesucian. Di dalam Yohanes pasal 4, Yesus berkata, "Air yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi. Melainkan air yang kuberikan kepadamu akan menjadi pancaran dan akan memberikan kamu berkat sampai kepada kehidupan yang kekal." Yohanes pasal 4. Jadi air yang diberikan oleh Yesus adalah benih yang dalam 1 Petrus, benih yang diberikan kepada kamu adalah benih yang tidak fana, tetapi benih yang diberikan oleh Tuhan adalah benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi air yang diberikan Yesus adalah air yang akan memancarkan sampai pada kehidupan yang kekal. Sekarang Nandar, menurut kamu air aqua ini bisa menyucikan kamu enggak? Logika kamu. Kamu bilang itu berbicara tentang menyucikan. Ya. Air aqua ini menyucikan kamu enggak? Kan menyucikan. Air ini menyucikan enggak? Enggak menyucikan. Kemudian Nandar, saya waktunya. Oke, sabar dulu. Iya, waktunya. Aku aja ngingatin lo ya. Tuh kan, aku menang, kamu nggak ada yang dukung RK karena kamu kalah. Tenang Nandar. Lanjut. Tenang ya. Oke. Kemudian poin berikutnya Nandar. Kalau air ini bisa memberikan kamu kehidupan yang kekal, Nandar, kenapa dalam hadis Abu Daud, nih Nandar, Sahih loh, ya, ada Sahih loh, dua pandangan ini, ada Sahih. Saya maaf ya, kayaknya ini kurang begitu ini kayaknya. Saya bawa hadis 61.
Oke, Hasan ya, Hasan Sohe ya. Abu Daud 61 dia mengatakan apa Nandar? Bahwasan engkau telah beri air dari sumur bidlaah, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai apa? Bangkai anjing. Bekas kotoran apa? Bekas kotoran haid. Dan kotoran apa? Kotoran manusia. Maka beliau bersabda, sungguh air itu, sesungguhnya air itu suci. Lah kalian haid aja nggak boleh loh. Tapi kenapa ini kotoran haidnya ada? Tapi Rasulullah bilang itu suci. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskan. Tidak ada sesuatu yang menajiskan dalam Abu Daud pasal 6 ayat 1. Walaupun sudah kena kotoran manusia, walaupun sudah kena bangkai anjing, walaupun sudah kena pembuangan haid, kotoran, tetap sekarang kamu bilang wudu itu menyucikan kamu. Nah sekarang bagaimana dengan air itu? Apakah air yang sudah kena kotoran manusia menyucikan kamu? Apakah air yang sudah kena haid menyucikan kamu? Suci nggak itu Nandar? Kamu jawab Nandar. Dijadikan itu. Itu sohih loh. Kalau kita lihat sohih loh ini Nandar. Ini dari Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubay, Nasiruddin Albani. Jangan kau bilang itu doif. Sohih itu Nandar. Kamu jawab itu Abu Daud 61. Kemudian Nandar, kamu berbicara tentang apa lagi nih? Oke, tentang baptisan api. Berbicara tentang baptisan api. Saya akan memberikan sebuah pertanyaan saya kepada Nandar. Baptisan itu adalah tanda pertobatan. Hakikat, kalau berbicara tentang hakikatnya, secara nyatanya, dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua. Ya. Kisah Rasul 19 ayat 4 pun mengatakan disimpul baptisan itu baptisan itu adalah sudah bertobat, orang yang sudah bertobat dalam Kisah Rasul 19 ayat yang keempat. Kemudian Nandar ya, kamu berbicara tentang baptisan api. Ini saya akan jelaskan tentang baptisan api, tetapi memang agak panjang nih Nandar. Waktu saya pasti nggak cukup. Serius, saya udah siapkan data di depan saya tentang baptisan api ini. Ini data saya udah siapkan data saya tentang baptisan api. Ini cukup panjang nih. Lukas pasal 12 ayat 50, aku baptisan, betapa susahnya hatiku. Ini banyak nih, saya udah siapkan semua tentang baptisan ini. Tapi memang waktunya agak panjang. Tapi saya ingin Nandar menjelaskan tentang wudhu. Tentang tefila sudah sangat jelas Nandar. Bagaimana lagi Nandar? Nih, bagaimana kamu menyangkal Nandar tentang tefila? Kan saya udah bilang taf, bet, lamet. Ya kan? Taf, bet, lamet, tidak ada dages di sini. Kalau dia ada di depan, mungkin dia baca bet, taval. Nah, kalau bicara tentang taval, ini artinya apa? Membenamkan. Tidak berarti sudah berbeda. Wudu artinya dibasuh. Sementara tefila artinya baptizo, artinya membenamkan. Berarti wudu dengan baptisan tidak sama dong. Kamu bilang menyucikan. Saya balikin dulu Nandar. Wudu itu menyucikan kamu kan? Nah kamu jawab argumentasi dalam hadis Abu Daud 61. Saya balikin dulu di situ. Kemudian kalau itu hadis Abu Daud, kamu berbicara. Kemudian poin berikutnya, kamu awal-awalnya berbicara tentang sakramen. Sakramen duluan. Mungkin Nandar mau dapat sakramen imamat mungkin. Dia bahas soal 7 sakramen. Mungkin Nandar suatu saat mungkin ambil sakramen imamat suatu saat. Oh tapi udah nggak bisa ya. Siapa tahu dia mau ambil sakramen imamat. Tak mungkin dia ambil sakramen imamat. Aduh, diambil selibat ya teman-teman. Kau jawab itu Abu Daud Nandar, baru saya jelaskan tentang baptisan api. Ayo, jawab kau, jangan kemana-mana. Ya, sakramen komuni mungkin habis ini. Suaramu nggak ada. Tenang lagi aku. Ini ada gara-gara ada Ya karena bukti dari Malaysia nih. Oh sabar Nandar. Sakramen ini, sakramen bingung dia. enggak.
Udah. Ini waktu aku. Dan kau kabur. Ya. Nandar, jangan bahas neraka, Nandar. Kita sedang membahas baptis dan wudhu. Loh, tidak mungkin saya membahas tentang neraka kalau tidak ada tertulis di dalam nubuatan Yesus. Ini saya tunjukkan kepada Anda, ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api neraka. Di dalam bahasa Ibraninya di sini dikatakan hu yatbil ethem beru des UBS. Apa kata ini? Kan perkataan Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis. Huyat bil ini adalah jeman atid. Nah, kalau dalam bahasa Ibrani ada yang namanya jeman atid. Kalau dalam bahasa Inggris future tense. Kalau dalam bahasa Arab apa ya jeman atid, masa yang akan datang itu dalam bahasa Arab apa ya? Saya lupa. Huyat bil, dia akan membaptis, mencelupkan ethem kalian beruah hakodes dengan Roh Kudus, UBS dengan api neraka. Nah, ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-72-73 RK. Termenung kan sudah kalian? Jadi kata Yesus, karena orang Kristen ya menyalahi aturan Yesus, maka mereka akan dibaptis, akan dicelupkan. Istilah baptiso itu adalah dicelupkan. Kata mereka, kata nubuatan ini, nanti mereka, kata Yohanes ini ya, sebentar, RK jangan ketawa kamu. Kata Yohanes, nanti Yesus akan mencelupkan mereka ke api neraka. Kenapa Yesus mencelupkan mereka ke api neraka? Karena mereka tidak mengenal peribadatan Yesus. Sebagaimana Matius 7 ayat ke-22-23. Ayat ke-23 kata Yesus, "Enyahlah daripadaku, hai kalian semua pembuat kejahatan. Kalian gak kenal aku. Aku tidak kenal kalian, enyahlah daripadaku." Makanya kata Yohanes Pembaptis, mereka ini nanti akan dibaptis, akan dicelupkan ke dalam api neraka. Itu kata Yesus, dan dibenarkan oleh Quran, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang Yahudi akan dicelupkan ke dalam neraka. Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-7, ayat ke-5 atau ke-7 teman-teman, cek. Orang-orang kafir akan dicelupkan ke dalam neraka. Ini kata Quran. Kamu jangan bilang, Pak Polisi laporkan ini. Kalau kalah debat jangan main lapor. Dari tadi kamu sudah ngancam-ngancam mau lapor polisi. Kalau nggak punya kemampuan jangan main lapor, debat. Paul Jang saja kalah sama saya, nggak berani. Jadi saya di sini hanya menyampaikan data. Kemudian kamu sok-sok Ibrani, RK. Aduh, kamu tuh baca aja nggak bisa, kamu sok-sok Ibrani. Nah, ini tak kasih tahu. Rosniani, ukhti, thank you so much, thank you very much. Ini tefilah namanya. Ya, bentuk hitfaelnya lehitfalel. Ingat apa? Siapa namanya RK? Bentuk hitfaelnya tefilah lehitfalel. Hitfael, kamu nggak ngerti hitfael kan? Oke. Kemudian yang bawah ini adalah tabel, ya. Bentuk daripada semhafoal. Kamu nggak tahu semhafoal itu apa? Semhafoal itu dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Aduh, apa ya? Saya nggak bisa menjelaskan. Konjungasi lah, conjugation ya, conjugation itu semhafoal. Ini bukan kamu tuh salah. Ini nikut sere.
Nikut sere itu dibaca e. Kamu bilang ini nikut e. Bukan, nggak ada istilah Ibrani nikut e. Ini nikut patah, sere dibaca e. Kalau bentuk, Masya Allah Rosniawani, kalau bentuk ya sem hapoan ya sem. Aduh, aku ini waktunya begitu cepat sekali berlalu. Salah kamu. Aku mau menjelaskan ini ya, tapi ternyata waktunya sudah habis. Tenang. Gas. Kak, sebentar. Ini di luar tema ya. Jadi kalau kamu ini jangan main lapor-lapor, RK. Ya, kita dua di penjara sama-sama kan, sama-sama kita. Ya ngapain kamu? Kamu kok takut banget? Ya, kamu kok malah aku mau dilaporkan polisi? Udah biasa kita berdua, Nandar. Aku biar ini tambah dekat kita di penjara. Loh, kenapa kamu mau melaporkan aku? Siapa yang mau laporkan kamu? Sebentar, sabar. Ini aku jelaskan ya. Aku ini lawyer. Ya. Kita di Bentar. Loh. Coba ulang kamu itu apa? Loh, lidahnya Nandar, lidahnya. Coba. Aku ini apa, Jun? Kamu kok RK? Dengarkan saya. Ini buat teman-teman ya. Udah baik-baik gak ada. Ya makanya aku kasih tahu, kamu kayaknya ketakutan banget kalau mana ada cuma canda Nandar kita. Kita belum debat ini, belum debat. Belum debat nih ya. Nih aku tunjukkan sama kamu deh. Apa Nanda? Iya saya tahu kau punya baju itu yang kau gantung. Balik Nandar. Kamu ini. Nandar. Nih. Rekan nih. Gua ini apa? Young Lawyer Committee. Yang. Oh ya. Gue itu Young Lawyers Committee. Kamu nggak usah takut, ya. Gue ini pengacara muda, jangan takut lo. Iya, udah. Oke. Kalah debat mau melaporkan. Kan seru Nandar, kita sambil main gaple kan. Nandar, kamu harus percaya Yesus gitu. RK, Mikael, kamu harus. RK, sabar. Kamu kalau mau kalah debat, jangan mau melaporkan aku. Aku nggak takut. Enggak ada Nandar, siapa yang lapor? Kamu jangan framing. Udah canda kita. Gua kasih tahu kamu RK. Nih, gua kasih tahu nih ya. RK. Giliran saya ini Nandar, kamu takut saya mau bahas. Dia mau framing. Enggak gini. Aku jelasin dulu ke kamu ya. Pertama kalau kalah debat jangan melapor, satu. Yang kedua, kamu jangan takut ada pihak yang melaporkan. Ini yang kedua ya. Kamu jangan takut ada pihak yang melaporkan. Kalau kamu ada yang melaporkan, saya akan menjadi pengacara kamu pro bono gratis. Masya Allah. Ingat, kalau kamu melaporkan karena debat dengan aku, dengarkan saya. Dengar. Sebentar, ini aku berbaik hati. Kalau ada pihak yang melaporkan kamu, diskusi dengan aku, kamu dilaporkan, aku bela kamu. Tapi saya berlepas diri. Kalau kamu buka komal, kamu menghujat, itu saya angkat tangan. Tetapi kamu dilaporkan karena berdiskusi dengan saya sebagai young lawyer, saya akan bela kamu. Ya. Ulang lagi, yang apa? Iya, baik, saya ulangi. Yang apa? Kalau kamu dilaporkan karena berdebat dengan saya oleh Kristen, maka saya akan membela kamu secara pro bono. Kamu ngerti pro bono apa enggak? Ya gratis. Ada pro deo, ada pro bono. Pro bono itu gratis. Yang penting nanti kalau aku beracara di Papua, ya kamu bayarin tiket pulang perginya. Oke? Gratis. Gratis, nggak ada honorar. Iya. Giliran saya sekarang. Iya, lanjut. Rosniawani dari Uhti Papua, Uhti Malaysia. Terima kasih. Oke, gas Nandar. Ya. Jadi Nandar ini sengaja dia membuyarkan apa yang tadi dia udah omongkan. Saya udah tahu kotak-kotak Nandar ini. Dia sengaja mengalihkan semua yang saya mau tanyakan ke dia sengaja, tapi gak apa. Nandar, saya prinsipnya gini Nandar, seorang kesatria kalau lawannya udah nggak kuat, saya nggak akan menekan Nandar. Itu seorang kesatria. Itu kesatria. Dia bukan seorang kesatria kalau lawannya udah nggak kuat. Saya tahu Nandar berusaha mengaburkan semuanya. Tapi gini Nandar,
Poin pertama yang sudah saya senang dari kamu udah jujur. Kamu udah bilang tefila artinya dicelupkan. Kamu udah bilang tadi, kamu udah bilang baptisan artinya dicelupkan. Itu sudah betul. Udah sepakat sekali Nandar ya. Saya udah senang sekali kau udah bilang gitu. Karena gini Nandar, poin berikutnya. Kalau berbicara tentang tefila, itu berbicara tentang baptizo. Dalam Septuaginta, tefila pun diterjemahkan sebagai baptizo. Ya, dalam Septuaginta. Membenamkan. Dan Nandar sudah mengakui, baptisan artinya membenamkan. Ya. Dan itu di dalam satu raja-raja pun mengatakan dalam Septuaginta itu diterjemahkan sebagai baptizo. Dan berarti Nandar sudah ngaku dong. Kena kau di situ Nandar. Kau udah mengakui. Nah kemudian Nandar berbicara tentang baptisan, berbicara tentang tefila, ini adalah tindakan membenamkan diri. Ya, di zaman purba, di zaman orang Yahudi sudah ada yang namanya tefila. Artinya sudah membenamkan diri di Sungai Yordan. Itu tradisi-tradisi. Dan saya ingin mengatakan lagi bahwa baptisan dengan wudu berbeda. Berbeda lagi, saya tekan lagi Nandar. Nah, di dalam itu ada yang namanya mikweh. Nah, mikweh ini Nandar berisikan air. Ya, mikweh mayim. Ya, berisi air, mayim, air. Ya. Kalau berbicara mikweh mayim berarti orang tefila harus ada mikweh mayim. Jadi dulu ada yang namanya mikweh modern, ada mikweh sekarang mikweh modern yaitu kolam dan lain. Tapi dulu tradisi ada mikweh kuno secara tradisi. Nah kalau mikweh mayim pada zaman itu dari Sungai Yordan. Berarti sudah sangat jelas wudu tidak akan berbicara tentang mikweh. Wudu tidak akan berbicara tentang mikweh. Sudah pasti, tetapi kalau berbicara tentang baptisan, berbicara tentang tefila, berbicara tentang membenamkan, sudah pasti akan berbicara tentang mikweh. Itu poinnya. Kemudian, poin berikutnya, Nandar, saya ingin katakan lagi, berbicara lagi, tentang Abu Daud. Ini kamu nggak jelaskan Nandar. Tapi kalau tidak bisa ya nggak apa-apa Nandar, saya nggak paksa. Saya nggak paksa kamu menjelaskan. Kamu tadi kan bilang, ya, bahwa air itu menyucikan. Nah, kenapa di sini kotoran manusia juga ada? Haid juga kotoran haid, kotoran anjing bukan anjing. Ada semua. Lah, sekarang air yang buat wudhu ini dalam hadis Abu Daud yang sahih ini Nandar, Hasan juga bisa nggak Nandar buat wudhu? Harusnya bisa dong. Harusnya air bekas sumur bitlaah ini, bekas kotoran haid, kotoran manusia, bekas apa semua ini, kotoran anjing semua ini juga bisa dong kamu pakai buat menyucikan diri. Nandar tadi bilang untuk menyucikan diri. Nah kalau menyucikan diri berarti sumur bitlaah ini juga bisa dong Nandar. Menyucikan Nandar, kamu bisa loh. Kan kalau wudhu kan maaf ya, kumur-kumur ya. Boleh nggak itu Nandar? Harusnya kamu juga bisa dong tentang itu menjelaskan. Kalau Alkitab sudah sangat jelas, tidak perlu kemana-mana lagi, udah pasti. Kemudian Nandar, poin pertama kamu jelaskan Abu Daud 61, poin kedua kamu jelaskan tentang mikweh itu udah pasti beda ya, wudu dengan baptisan udah pasti beda. Berarti bukan nggak sama lagi, udah nggak sama. Kemudian Nandar masih ngotot. Nih Nandar, baptisan tadi kan Nandar bilang baptisan itu artinya ditenggelamkan kan, membenamkan kan. Nah berarti sudah jelas Nandar. Nih. Ini dalam satu raja-raja Nandar. Dua raja-raja 5 ayat 14. Di sini artinya membenamkan nih Nandar. Nah kalau membenamkan di dalam Septuaginta dalam dua raja-raja itu dia berbicara tentang apa Nandar? Dia berbicara dalam Septuaginta baptisato. Membaptiskan. Berarti sudah pasti istilah tefila disamakan dengan baptisato. Ditenggelamkan. Sudah pasti bahwa seperti perkataan Nandar tadi, baptisato artinya ditenggelamkan, bukan diusap. Jawab itu Nandar pertanyaan-pertanyaan saya. Terima kasih ke Andre. Haleluya. Kalah kau Nandar kan? Kalah kau Nandar. Jangan angguk-angguk. Kalau kalah aja bilang. Gak apa-apa kalau kalah PK gak apa-apa. Aku tuh orangnya legowo, pasrah, ya.
Oke. Baik. Dimulai. Bentar ya. Babak belur kok RK hari ini. Nih, lihat ya RK ya. Kita tahu si RK ini dudulnya minta ampun RK. Sejak kapan saya mengatakan bahwa lehit palel itu adalah baptis? RK sudah saya jelaskan tadi berulang kali. Ya, yang disebut mencelupkan itu namanya tabel. Ya, tabel. Tet, bet, lamet. Bentuk semhapoalnya litbol. Litbol, boolmu. Tuh, kalau misalnya saya mencelupkan dalam bahasa Ibraninya tovel, ya. Sedangkan yang saya bahas tadi adalah tefilah. Nah, tefilah itu sem hitfael, lehit palel, berdoa. Kok kamu mengatakan nih lehit palel artinya apa? Semhapoalnya to pray. Sorry ya, infinitifnya itu semhapoal ya, infinitif namanya. Infinitif dari palel ya. Itu adalah ini soresnya P lamet ya, infinitifnya hitfalel, lehitfalel di dalam hitfael. Kamu nggak ngerti ini? Nah, tadi saya sudah menjelaskan loh. Saya tadi sudah menjelaskan tefilah dengan tabel ini berbeda. Yang namanya mencelupkan itu bukan tefilah. Bukan lehit falel, bukan tefilah. Tabel, bedakan antara tab dengan tet. Ini yang di bawah ini tet, kalau yang di atas tab. Sudah berapa kali? Sudah 1 jam saya kasih tahu. Tab dengan tet itu berbeda. Kalau tefilah artinya berdoa. Kalau litbol, ani rotseh litbol, aku ingin mencelupkan, aku ingin mandi, itu dari tabel. Kemudian kamu bilang, Nandar, bagaimana dengan air wudhu di sumur, di sungai? Itu namanya air mutlak. Di dalam Islam itu ada yang namanya air mutlak, air mustakmal, air mustamash, ya. Itu saja harus kamu pahami. Kalau air mutlak itu seperti apa? Air mutlak itu seperti air laut. Kalau air laut ada bangkai, itu tidak terkontaminasi karena jumlahnya banyak. Kamu jangan bayangkan yang dimaksud di dalam hadis itu seperti sumur yang di desa-desa kecil dalam. Bukan. Sumur dahulu itu seperti danau. Nah, ini kamu salah lagi nih. Nah, air mutlak adalah air yang lebih daripada 2 kulah. Air mutlak itu air yang lebih daripada 2 kulah. Ketika ada bangkai hewannya, dia tidak merubah rasanya, tidak merubah baunya. Sama ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu Sungai Yordan banyak manusia. Sungai Yordan kamu pikir nggak ada Ada. Kamu pikir Sungai Yordan nggak ada bangkai kambing? Ada. Sungai Yordan itu ada bangkai kambing, ada bangkai tikus, ada bangkai ular, ada bangkai yang lain, tetapi dijadikan tempat oleh Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di Sungai Yordan. Bahkan kamu kalau lihat hari ini di Yordan itu menjadikan tempat wisata pembaptisan. Ada orang-orang Kristen dibaptis di Sungai Yordan, itu airnya keruh, airnya tidak bersih, ada bangkai tikus, dijadikan tempat baptis karena itu adalah air mutlak. Kamu harus bedakan. Contoh kubur Yesus
Kubur Yesus itu jangan dianggap seperti kuburan di Indonesia. Kubur Yesus itu adalah goa yang gelap, 2 Petrus 2 ayat keempat. Sumur di dalam hadis itu jangan samakan dengan sumur yang ada di Indonesia. Inilah kalau bani terjemahan salah di dalam memahami rumpun semitik, baik kaidah bahasanya maupun kearifan lokal yang ada di tempat yang sedia. Begitu. Kamu lain ditanya, lain dijawab, keke aja, sudah botol, kok nggak merasa botol kamu? Hah? Tuh, kalahkan kamu RK. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Nah, sudah istighfar kamu. Karena kamu ucapan kata-kata yang kotor, Nandar. Apa yang kotor? Kamu bilang BUTOL, itu kata-kata kotor, gak baik. Mana Harus ada kata istighfar. botol itu? Nih RK, harus ini istighfar. Iya ya, astagfirullahaladzim. Baiklah, kalau salah memang aku. Menyakiti hati orang itu tidak baik, Nandar. Iya, sabar Harus ya. bilang Aku minta maaf deh RK. Aku mohon maaf karena kemarin aku debat sama bukan debat sih, aku sama Paul Jang, jadi terkontaminasi aku dengan kata-kata si Paul Jang. Makanya Maaf ya. Astagfirullahaladzim. Harus. Ya deh RK, kamu dibilang gitu aja udah. Enggak, saya ini sebagai teman yang baik, ingin kamu itu hidup kudus juga. Baper amat sih. Enggak. Saya bukan cuma saya, orang Kristen pun saya bilang, ayo kita tata bahasa yang bagus. Nah, bukan cuma kamu, karena saya mau teman saya seperti Nandar ini juga harus hidup kudus, hidup suci. Oke RK, ini sudah setengah 12 ya. Kamu closing aja, nanti saya closing. Atau saya dulu closing ini? Perasaan saya duluan dia tadi. Berarti siapa dulu ini? Gimana saya dulu? Saya bantai ini dulu lah. Saya bantai ini dulu, habis itu kamu closing, habis itu saya terakhir. Oh iya, silakan. Kamu bantai dulu. Ya, saya silakan. baik teman-teman. Ya, silakan. Ini kamu tanggapi, nanti saya closing, nanti terakhir kamu sudah closing. Oke, makasih. Ya. Oke, terima kasih Nandar. Nah, Nandar, oke lah, gak apa-apa ya. Saya sebenarnya bisa kejar si Nandar masalah ini ya. Masalah baptisan ini ya. Masalah tet, bet, lamet itu. Karena kamu menambahkan huruf ya. Kamu menambahkan huruf, jadi kamu bacanya tabel. Atau kamu baca ada kamesnya atau ada holemnya, kamu baca tabol. Mungkin kamu bacanya kayak gitu. Ya, tetapi ya di situ kan tidak ada dia menggunakan ya tefila, tafel, ya. Berarti ada mau kamis atau fata ya terserah kamu, tapi tetap artinya membenamkan. Gak bisa kamu pungkirin itu, Nandar. Dan poin berikutnya, Nandar, berarti sudah pasti beda ya. Ada sebuah istilah di dalam tradisi gereja juga. Itu ada yang namanya netilat yadayim. Netilat yadayim itu berbicara tentang wudu, Nandar. Nah, sudah pasti wudu yang sesuai tradisi gereja, apalagi gereja-gereja Ortodoks Timur melakukan wudu sebelum beribadah dan lain-lain ya, berjemaat, melakukan tata perayaan Ekaristi. Ya, Ekaristi itu seperti ada liturgi, Ekaristi itu seperti apa, ada mereka lakukan wudu. Tentunya secara pemaknaan wudu dalam tradisi gereja aja sudah pasti berbeda dengan tradisi wudu di dalam gereja, di dalam Islam. Itu sudah pasti beda, dan itu kau tidak bisa membantah, karena tradisi gereja itu ada dasar-dasar, ada hukum kanoniknya dalam sebuah tata liturgi, dan ekaristinya itu semua ada pemaknaannya semua. Tidak mungkin kau mau menyamakan bahwa wudu dengan wudu yang dalam tata tradisi gereja itu sama, ya. Jadi ada tefila, ada netilat yadayim. Itu sudah istilah yang berbeda, Nandar ya. Harus kamu pahami di situ. Kemudian Nandar, kamu kalau mau tetap menyamakan, Nandar, tetap wudu dengan baptisan, apalagi berbicara tentang wudu dalam tradisi gereja Ortodoks itu sudah pasti berbeda. Karena berbicara tentang wudu dalam tradisi gereja itu apalagi sebelum melakukan tata perayaan Ekaristi, dalam liturgi itu sudah pasti punya makna yang sangat dalam, makna yang mungkin tidak bisa kamu kecuali kamu masuk dalam situ. Dan wudu yang masuk dalam tata tradisi kalian itu berbeda, karena kalian pun bisa bertayamum kalau nggak salah ya, dengan pasir dan lain kalau tidak ada air. Nah, itu istilahnya sudah berbeda, sudah sangat berbeda pemaknaannya, Nandar. Kemudian Nandar, dan sudah pasti wudu itu tidak akan berbicara tentang mikwe ya. Wudu itu sudah pasti tidak akan berbicara tentang mikwe. Kemudian poin berikutnya, Nandar, kita berbicara tentang sumur seperti danau.
Di mana dasar kau bawakan itu? Bahwa sumur itu seperti danau. Sumur ya sumur, Nandar. Danau ya danau. Sungai ya sungai. Kalau kau bilang sumur like danau, mana hubungan sumur dengan danau? Danau dengan sumur itu berbeda. Kalau berbicara danau, itu bicara tentang kedalamannya, panjang kali lebarnya berapa. Tapi kalau sudah pasti berbicara tentang sumur, itu berbicara tentang diameternya berapa. Nah, sumurnya berapa? Nandar, pertanyaan saya, di dalam sumur bidla'ah dalam hadis Abu Daud 61 itu diameternya berapa? Sehingga kamu menjamin bahwa itu boleh. Berapa? Diameternya berapa? Kedalamannya berapa? Kuantitas dari airnya itu berapa? Berdasarkan 2 meter itu, berdasarkan diameter itu. Nandar, kau main hitung-hitungan dengan saya kalau masalah itu, Nandar. Kamu bakal kalah kalau hitung-hitungan dengan saya masalah diameter, kedalaman, berapa liter air yang terisi dalam diameter itu. Kamu bisa jawab enggak? Dan sesuai standar, sesuai dengan diameter dan kedalaman liter itu, saya ingin membuat sebuah perbandingan. Adakah dasar di dalam Al-Quran atau hadis yang menjelaskan berapa liter air yang ada di dalam situ? Sehingga kotoran-kotoran itu boleh kalian kumur-kumur dan wudhu. Ada nggak menjelaskan tentang itu? Ya pasti nggak ada dong, Nandar. Kan di mana? Berapa diameter air itu? Berapa diameter sumur itu? Berapa kedalamannya? Sehingga kita bisa menentukan berapa liter air yang ada di situ. Kenapa Nandar tutup mukanya? Kemudian Nandar, kalau bicara tentang sungai Yordan, sudah pasti kedalaman dan juga banyaknya air itu sudah pasti kita bisa, itu sudah pasti tidak ini. Sehingga tetapi kalau berbicara tentang baptisan, tidak berbicara secara jasmani, tetapi berbicara hubungan antara Allah dengan manusia. Roma pasal 5. Ikatan antara Allah dengan manusia di dalam baptisan itu, dalam sakramen. Itu Nandar. Wah, kalah aku guys, kalah PK ini. Teman-teman, gimana ini? Kita kalah ini. Yang penting menang debat ya. Oke, RK. Apa sih Kak? Kamu close ya, habis itu saya close. Ya. Baik. Kamu close, habis itu saya close. Ya, baik. Teman-teman, ya, tadi sudah saya katakan tentang wudhu. Ada air mutlak, ada air mustakmal. Air mustakmal ini adalah air yang kemudian suci tapi tidak mensucikan. Ada namanya air mutlak. Air mutlak itu air yang bisa digunakan untuk bersuci, berwudu. Air mutlak contoh air sumur. Sumur itu kan kuantitas airnya banyak, lebih daripada 2 kula. Ya, kalau kita lihat di sumur-sumur zaman dahulu itu besar. Jadi kalau pun ada kotoran ya yang tidak merubah kemudian baunya, tidak merubah rasanya, itu sama seperti di Sungai Yordan itu ada bekas dulu kan belum ada WC ya. Itu banyak orang-orang Yahudi itu berbuang air hajat di Sungai Yordan. Ternyata Yesus dibaptis di tempat orang-orang Yahudi buang air besar. Nah, kenapa tertawa itu? Fakta itu RK. Kemudian tadi saya menyampaikan di dalam Matius 3 ayat ke-14. Di dalam Matius 3 ayat ke-11 ya, Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di dalam bahasa Ibraninya, hu yatbil ethem. Ya, dia akan membaptis kalian di sini bahasa Ibraninya beruah hakodes dengan Roh Kudus, yubes dengan api. Nah, di dalam keyahudian itu adalah api pensucian, teman-teman ya. Api penyucian. Kita lihat di dalam data punya Yahudi namanya habat.org ya, kita lihat di sini apakah ada semacam api penyucian. Ternyata di dalam Yahudi
Yang namanya api penyucian adalah neraka. Jadi menurut Yohanes Pembaptis, nanti Yesus bukan membaptis orang Kristen dengan air, tetapi dengan Jehinom. Ya teman-teman ya, kita lihat di sini ya. Nah, di sini ya, mereka mempertimbangkan panas yang dihasilkan oleh Jehinom. Kalau dalam Al-Quran namanya Jahanam. Jadi nanti orang Kristen akan dibaptis dengan api Jahanam. Api penyucian adalah tempat fisik, suatu tempat jauh di bawah permukaan bumi. Nah, jiwa orang jahat dihukum. Ini di dalam Yahudi sendiri ada namanya api penyucian. Yesus itu adalah orang Yahudi. Yohanes Pembaptis orang Yahudi. Yohanes Pembaptis mengatakan nanti Yesus akan membaptis orang Kristen dengan api Jahanam, atau dalam bahasa Ibraninya Jehinom. Kalau bahasa Arab Jahanam. Kenapa Yesus membaptis orang Kristen dengan Jahanam, dengan neraka? Karena mereka menuhankan Yesus. Jadi banyak yang salah yang kamu lakukan RK. Yang pertama, lehit palel, tepilah dikatakan pembaptisan. Saya sudah jelaskan berulang kali, yang namanya mencelupkan dalam bahasa Ibrani bukan tefalel, tetapi bet lamet. Sudah saya jelaskan berulang kali sampai mik saya ini basah, gak mudeng-mudeng. Membedakan tefilah dengan lehit tabel dengan litbol gak bisa. Memang tujuan saya menginjili ini bukan menginjili kamu RK, tetapi menginjili teman-teman yang ada di bawah. Ashabul Nur Kaisa, terima kasih. Jadi saya nggak mengklaim bahwa saya menang, biarkan teman-teman yang melihat dan menyaksikan. Si RK ini lain dibahas, lain ditanya, lain dijawab. Dan dia ini terlalu pede. Nandar, tepilah itu mencelupkan. Mana ada tepilah mencelupkan RK? Udah dibulang balik litbol tabel. Sosok Ibrani hafalan. Kalau saya Ibrani. Saya aturkan terima kasih buat teman-teman dan kaum muslimin wal muslimat. Wah, kalah PK lagi kita, nggak masalah ya teman-teman ya. Yang penting tidak kalah debat. Saya terakhir ya Nandar ya. Ya silakan, nggak apa-apa. Oke, gas Nandar, gas. Silakan, gas. silakan. Belum nih, belum sabar. Oke. Nandar, kejang-kejang kamu sama saya Nandar. Sudah pasti kamu kejang-kejang sama saya. Nandar, poin pertama Nandar. Saya ini Nandar, kamu berbicara tentang purgatori. Kamu mau nyinggung masalah purgatori ini, kamu nggak paham tentang purgatori Nandar. Nandar, ini kitab di depan saya, kamu ini, yang saya bukakan Nandar. Ini kitab lebih tua daripada kitabmu Nandar. Kitab Deuterokanonika ini, kitab lebih tua daripada kamu yang berbicara tentang purgatori. Daripada kitabmu Nanda. Dan berbicara tentang purgatori ini menjelaskan banyak hal Nanda, dan bahkan lebih lengkap daripada kitabmu Nanda. Jadi kamu bahas tentang purgatori Nanda, kamu nggak ngerti soal purgatori. Saya paham tentang purgatori. Saya dari kecil diajarkan tentang purgatori seperti apa. Saya diajarkan bagaimana tentang purgatori, seperti apa purgatori, dan itu hanya tertulis di sini Nanda. Ada tertulis di Deuterokanonika. Dan kitab ini lebih tua daripada kamu. Lebih tua daripada kitab. Itu Nandar ya. Jadi kalau bahas tentang purgatori itu panjang. Itu kita berbicara tentang doktrin, tentang neraka dan lain-lain. Dan itu panjang sekali. Pembahasan yang berbeda daripada pembahasan tentang baptisan. Jangan kau bilang dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 berbicara tentang api. Jadi ada makna simbol dari Roh Kudus, ada simbol daripada hakim tentang Allah itu, tentang pembaptisan api itu ada juga pembicara mau menyinggung itu. Kita fokus tentang baptisan air ini Nandar, tentang tefila dan juga mikwe ini. Kemudian Nandar, kamu berbicara tentang dua kulah. Kamu sadar nggak Nandar dengan omongan kamu, dengan ucapan kamu, sumur itu kira-kira dua kulah, dengan mulutnya kayak gini loh.
Sumur itu kira-kira 2 kula. Mulutnya kayak gitu, monyong kayak gitu. 2 kula. Iya, itu sekitar 2 kula. Nandar, kamu tahu nggak 2 kula itu 216 liter. Nah, kalau 2 kula 216 liter, Nandar, tong saya aja, septi tong itu, tong air, gentong air saya aja, Nandar, itu 5.000 liter. Nah, kalau 5.000 liter, Nandar, itu kalau masuk haid, masuk kotoran anjing, masak kotoran manusia, 5.000 liter itu saja bau. Sehingga dalam hadis Abu Daud itu dipertanyakan, ini masuk loh kotoran haid. 5.000 liter saja kalau ada bangkai kucing atau bangkai apa masuk ke dalam tong air itu baunya minta ampun. Airnya nggak bisa diminum. Jangankan diminum, untuk cuci muka saja, kumur-kumur saja, Nandar, nggak bisa. Secara hukum sanitasi, Nandar, saya ini orang sanitasi, Nandar. Iya, saya di NGO, non-government organization, berbicara tentang sanitasi. Itu tidak layak, Nandar. Apalagi sumur itu tidak mengalir. Kalau sumur itu mengalir seperti sungai, mungkin ada filternya. Tetapi kalau sumur itu hanya terdiam satu itu, tidak ada filter, Nandar, basi, Nandar, gak bisa diapa-apakan. 216, apalagi cuma 216 liter, 2 kula kata kamu, 2 liter naik RK. Garuk-garuk kalau sama saya, Nandar, saya ini orang sanitasi, jadi saya paham tentang diameter semua dan lain-lain, itu kedalaman aja saya paham, Nandar. Saya kerja lama tentang sanitasi, Nandar. Kemudian, Nandar, kamu berbicara tentang tefila. Abu Daud kamu nggak bicara. Ini, Nandar, ya. Ini tot, va, lamet, ya kan? Nah, tot, bet. Saya baca va karena nggak ada dages di sini, Nandar. Nggak ada dages nih, Nandar. Kecuali dia di depan. Va, lamet. Tafal. Kamu tadi tambahkan ini. Yang kamu tambahkan itu adalah fatah di depan, huruf hidupnya di bawah, fatah. Kamu nggak tambahkan ini, e-nya ini. Kamu nggak tambahkan ini. Di sini kan tevilah, kames. Tevilah. Tadi huruf hidupnya kamu tambahkan sembarang-sembarang, Nandar. Jadi artinya apa, Nandar? Kalau tevilah ada hirek, lamet, kames, hei, sudah pasti itu membenamkan. Kamu tambahkan apa? Maaf, saya salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baik. Oke, RK ya. Ini boleh aku review sedikit aja ini. Wah, udah selesai. Fair kita. Udah. Siko ya, Nandar. Kan kamu harus siko, Nandar. Harus siko. Katanya kamu teman aku. Sedikit aja. Ya Tuhan, Nandar, jangan harus siko. Iya, nanti kamu tanggapi juga, kamu review juga boleh. Ya, gak habis ini. Silakan. Gak apa-apa, kita teman. Oke, pertama, yang kamu baca tefsilah itu di situ adalah terjemah translatisasi ya. Jadi huruf Latin kan. Nah, sedangkan yang aku punya kan adalah Ibrani. Kamu harus bacakan tefsilah pakai taf dengan pakai tet. Nah, tefsilah itu pakai taf yang artinya adalah berdoa satu. Kemudian masalah air mutlak RK memang benar. Jadi gini. Di dalam Islam yang namanya lebih daripada 2 kula kemudian ada air nih, gini. Kamu berwudu nih ya, berwudu dengan air. Misalnya air itu 2 kula. 2 kula berapa tadi? Saya nggak mengatakan liternya berapa ya. Katakanlah 2 kula ini berapa liter RK tadi kamu bilang? 216 liter. Nah, itu air ya. Sebentar. Enggak, aku nggak bilang, sumpah demi Allah. Katakanlah air 2 kula itu 2000 berapa tadi? 2016 liter. 216 liter kata kamu, saya catat, bukan 2000. Saya nggak ngomong itu. Ini kata kamu. 2 kula itu ya, sabar. Ada rekamnya, silakan di ini. 2 kula itu tadi 216 liter. Ya.
syarat, sebentar dulu, syarat air untuk dipakai berwudu bukan hanya lebih daripada 2 kula. Satu RK yang harus kamu ketahui, air itu tidak berubah rasa, tidak berubah bau. Itu yang harus kamu pahami. Jadi kalau kamu berwudu airnya berubah rasanya, baunya berubah, dalam Islam sudah mengakomodir itu. Kalau berubah rasanya, berubah baunya, nggak bisa dipakai untuk bersuci. Paham? Paham nggak? Oke, saya ulangi ya, saya ulangi nih biar kamu paham. Jadi syarat 2 kulah itu, lebih daripada 2 kulah itu adalah air yang tidak berubah rasanya, air yang tidak. Kalau air 2 kulah berubah rasa dan berubah bau, nggak bisa dijadikan berwudu. Paham nggak sampai di sini? Ya, bicara dulu lah. Iya. Kita masih bicara dulu. Jadi air yang tidak berubah rasa, tidak berubah bau, ya, itu bisa digunakan untuk berwudu lebih daripada 2 kula. Kalau 2 kula kamu katakan 216 liter, ada bau yang berubah, ada rasa yang berubah, itu nggak boleh dipakai untuk berwudu. Ya. Sebentar, satu lagi. Makanya Yesus itu dibaptis, mensucikan, dicelupkan oleh Yohanes Pembaptis. Air sungai itu menjadi tempat pembuangan kotoran orang-orang Yahudi. Kamu baca sejarahnya di situ. Ya. Tapi nyatanya sungai Yordan itu dijadikan tempat baptisan. Karena kenapa? Airnya mutlak. Yang kedua, Nandar, kamu nggak boleh. Nandar, ternyata kamu sendiri body shaming, Nandar monyong, kata kamu. Kamu nggak lupa dengan kata-kata itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni saya Tuhan. Tuh, naluri kamu menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah, bukan astagfirullah Yesus. Saya Tuhan, aduh maafkan saya ya Tuhan, aduh betul. Iya, maaf, kamu ya, sudah kalah memframing aku monyong. Dasar RK. Oke, saya Nandar ya. Nandar, kamu tahu nggak sumur itu diameternya berapa? Oke, baik. Kamu siap kalkulator di situ? Iya. Siap nggak kalkulator? Sekarang kamu tadi sumur apa tadi? Sumur Bitlah kan? Coba sekarang kamu searching sumur Bitlah itu seperti apa? Oke. Sumur Bitlah. Coba searching. Ya, coba. Kayak gimana? Sumur. Kok kamu jadi suruh saya yang searching? Saya yang tanya kamu. Barang siapa yang formula di dalam hukum positif menyatakan, maka beban pembuktiannya ada di orang yang menyatakan. Kamu kan menyatakan sumur Bithalah kan? Coba kamu buka sumur Bithalah itu seperti apa? Umurnya sudah 1000 tahun. Yang ini ya? Ya enggak, coba lihat sumurnya seperti apa. Ini bukan Nandar. Coba itu apa? Ini sumur. Salah kamu, itu bukan sumur. Nah kan? Jadi yang mana sumur Bitlah? Kamu yang menyampaikan itu, coba buka itu. Ya udah tunjukkan sumur. Ya udah tunjukkan sumur. Enggak. Tunjukkan sumur Bitlah yang sesuai hadis Abu Daud ini. Bitlah, oke ya. Bukan yang menyatakan sumur Bitlah itu, aku gini loh RK. Formula di dalam hukum positif, barang siapa yang menyatakan, maka beban pembuktiannya adalah orang yang menyatakan. Yang mengatakan siapa? Yang menyatakan kamu. Oke, saya bantah ya. Dalam Sunan yang menceritakan ini siapa? Ahmad bin Abu Syuaib. Berarti formula itu untuk Ahmad bin Abu Syuaib, bukan untuk saya. Boleh saya tanggapi? Dan kamu menyatakan bahwa sumur Bitlah itu berubah bau dan berubah rasanya. Dimana? Otomatis. Loh iya, makanya saya minta datanya sumur Bitlah itu segede apa sehingga berubah rasa dan baunya. Oke, saya jawab. Silakan. Saya jawab. Kamu bilang Nandar. Kamu bilang, kamu sendiri yang bilang. Di-searching, aku minta nih. Sumur Bitlah itu kira-kira 2 kula. Dengan saya cari 2 kula. Yang namanya air mutlak saya tadi katakan lebih daripada 2 kula. Kamu bilang 2 kula. Tidak berubah rasa, tidak berubah rupa. Ketika dipakai untuk berwudu tidak berubah rasa, tidak berubah rupa. Jadi kalau kalau ada air yang berubah rasanya, yang berubah baunya, katakanlah saya punya sumur gede nih, kemudian ada bangkai kucing,
pas saya ciduk, masuk. loh, kok bau? Sebentar. Kok bau? Itu nggak boleh dipakai berwudu. Nggak boleh, memang nggak boleh. Nggak Nah boleh, kalau nggak memang. boleh, kenapa di sini boleh, Nandar? Nah, makanya aku minta datanya. Rasulullah boleh. Sumur bidlaah itu seperti apa? Coba. Kan Terdapat air yang sudah berubah warna ini, Nandar. Kamu Apa? tadi, kamu Coba, bilang coba. kamu kena, Nandar, kamu kena. Sabar. Tadi kamu bilang air belum berubah warna kan? iya, belum berubah warna. Nah, ini kenapa ada sudah berubah kayaknya? Coba Dan lihat saya dari melihat ke atas. dalam sumur terdapat air yang sudah berubah warna. Coba. Iya, coba Nah. lihat dari atasnya dibaca. Itu hadisnya Ini. doib atau paul Ya itu. Allah, ya Rabbi, ya kamu Karim, menggunakan- Sohe, Apa itu? Sohe, kamu ini. Kata siapa? Hasan. Hasan itu bukan sohe, Sohe, Dul. lalu ini Nasarudin. Coba Al-Bani Sohe. dibaca dari atas kena kamu ya. Lalu ini Mana? berubah warna. Ya enggak, bukan itunya. Derajat hadisnya apa? Saya lupa tadi Berubah kepada warna. kamu bertanya. Ini berubah warna, Itu Nanda. derajat hadisnya apa, Ini, RK? Hadis Nanda. itu ada hadis maudhu, ada kena hadis kau. doi, ada loh. Udah, Yang Nanda. kena siapa? Nanti tambah banyak lagi loh ini, Nanda. Loh. Janganlah. Udah selesai, RK, Nanda. Nanti takut tambah kamu banyak kan? lagi loh. Aku Udah, tadi usah. lupa SK sebentar. Saya RK. nggak mau. Sebentar RK. Tadi aku lupa nanya sama kamu. Jujur, ini baru teringat aku. Oh iya, aku belum tanya hadisnya sahih, doib atau maudhu. Kan aku belum tanya nih. Hadis Itu apa kan dia bilang Nasarudin Al-Albani kan dia bilang Sohe. Itu nama perawinya, perawi tapi Sohe, akhirnya. kan? Bukan Tapi Sohe nggak? bukan itu perawinya, Dul. Ya tapi Sohe enggak? Loh, aku tanya itu. Sohe enggak? Nah ini Loh, kamu lihat. Apa? Nasaruddin Al-Albani itu adalah imam Apa ini? hadisnya. Ait loh. Iya, itu Nasabnya apa sanadnya berarti. Coba. Hadisnya. Tahun 74. Hijrah. Saya nggak bertanya orangnya, yang saya tanya Saat hadisnya bin itu. Malik loh, bin Sinan, bin Ubaid. Iya, hadisnya itu sahih, doib atau maudhu. Nandar Saya juga training, punya kitab yang Nandar namanya training. sebentar RK. Ada saya kitab punya namanya hadis silsilah hadis doifah wal maudhu. Ini nanti kamu coba RK, nanti kamu beli buku namanya karya Syekh Al-Albani, nama hadisnya silsilah hadis doif wal maudhu, silsilah hadis doif dan maudhu. Ada namanya hadis yang doif dan hadis palsu. Iya, tadi debat 1 jam kamu bawa hadis tentang sumur bidlaah, saya lupa tanya satu hal, yaitu hadisnya hadis apa? Ternyata hadis maudhu. Maudhu dari mana? Maudhu itu Nanda. Hadis maudhu. Kalau di ayat yang ke-62 dia doif, tapi di ayat 61 Hadis itu dia RK. sohe. RK. Ya Hadis udah, itu bukan kalau gitu ayat. Nandar, kalau gitu RK. gini, saya RK, dulu lah. Hadis itu bukan Nah, ayat RK. kalau gitu, Sebentar, Kak. kalau gitu RK. Muhammad Nasaruddin Al-Albani kamu tulis doif aja di sini, berani nggak? Loh, kok Muhammad Ya, Nasaruddin tulis doif di Al-Albani sini. itu perawi Berani nggak tulis doif hadis, di sini? perawi akhir hadis. Loh, kok loh, kamu gimana sih? Tulis Kamu itu doif bukan aja di derajat sini. hadis. Itu orang yang membukukan kitab hadis, bukan Terus, Bukan poin derajat keduanya hadis Nanda. itu. Kamu bilang tidak berwarna kan, boleh berwudu kan? Nah ini berwarna. Sebentar RK. RK sabar RK. Kamu RK, kamu ngerti matan nggak RK? Matan, Udahlah. kamu ngerti matan Udah nggak? selesai lah, RK, udah selesai kita jangan debat, sampai Nanda. Saya oke, mau- gini RK. saya mau stop jangan dulu di sampai, YouTube. jangan sampai diskusi ini merubah pertemanan. Jangan aku mau gitulah. menjelaskan. Nah, Iya makanya. kalau kamu jangan mau mengakhiri sampai, pertemanan kita, berarti iya, kamu yang dengarkan saya mengakhiri RK. lah. Dengarkan saya RK. Ini Silakan, jadi silakan, kamu ayah, kamu berargumen. lah. Jadi gini, yang namanya kalau kita mau belajar hadis RK, ini aku tunjukkan ya. Kamu beli buku namanya Ulumul Hadis atau kitab Mustalahul Hadis, Ulumul Hadis atau Mustalahul Hadis. Di situ nanti dijelaskan apa itu matan. Kamu ngerti apa itu matan? Matan itu adalah redaksi hadis. Ya, kamu ngerti sanad? Sanad itu adalah mata rantai. Contoh, hadasana Abu Bakar, hadasana Ali, hadasana Utsman, hadasana, terus itu namanya sanad. Terus ada perawi awal. Ya, ada perawi awal, perawi terakhir. Perawi awal misalnya An Aisyah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW. Nah, Aisyah ini adalah Aisyah radhiyallahu anha, ini adalah perawi awal.
an Abi Hurairah misalnya, maka Abu Hurairah ini adalah perawi awal. Terus di akhir rawahu Bukhari, inilah perawi terakhir. Rawahu Bukhari, rawahu artinya riwayat, Bukhari Imam Bukhari. Lah, saya tanya, itu hadisnya maudhu, doib, hasan atau sohih? Kamu bilang ini hadisnya Nasaruddin Al-Albani. Nasaruddin Al-Albani itu bukan derajat sohih hadis, bukan. Itu adalah imam yang menerbitkan atau yang membukukan hadis, bukan derajatnya, gitu saja ya. Terima kasih banyak. Boleh saya tanggapi nggak sedikit? Oke, boleh, silakan. Iyalah, nah, kemudian satu lagi. Yang namanya hadis itu bukan ayat RK ya. Nanti biar kamu nggak malu. Kalau hadis ya hadis. Islam menyebut ayat itu hanya Al-Quran. Kalau selain Al-Quran, di dalam Islam itu disebut ayat. Kalau hadis ya hadis. Oke. Nandar, ini yang buat saya bingung ya. Ya, makanya kamu 3 hari menghilang karena kamu kebingungan dengan ajaran. Enggak, saya hidup. Kamu bilang saya kamu dibaptis dengan api jahanam nanti di bahas tentang purgatory itu lain lagi, Nanda. Nanti kita bahas tentang neraka khusus. Nanti kita bahas kata Yesus, nanti kamu akan dibaptis dengan giliran saya, bukan luar. Giliran saya. Iya. Nah, gini Nanda. RK goyang dulu ya RK ya. Jangan, saya lagi record nih. Nanti karena kemarin apa? Lagi live ini Nanda. Iya, jangan dulu. Nah, gini Nandar. Kamu tadi kan bilang Nandar. Ya Allah ya Robbi, la haula wa la quwwata illa billah, astagfirullahaladzim ya Allah. Oke, jadi gini Nandar. Tadi kan kamu bilang air itu menyucikan. Nah, saya terlintaslah di benak saya, lah kenapa bilang dia mengatakan begitu? Saya jadi bingung lah, kenapa dia bilang air? Sementara di dalam Alkitab, air yang kuberikan kepadamu adalah air yang akan memberikan kamu sampai pada kehidupan yang kekal. Jadi bukan air yang sifatnya benih yang diberikan oleh Tuhan dalam 1 Petrus itu adalah benih yang tidak fana. Bukan benih yang fana, melainkan benih yang tidak fana oleh karena firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu maksudnya. Lah kenapa Nandar bisa mengatakan air yang gini bisa menghapus dosa, bisa menyucikan diri, air yang fana ini loh bisa menyucikan diri. Itu aja udah blunder loh Nandar. Tapi saya nggak akan memaksakan, itu iman kamu. Kemudian Nandar, kamu bilang masalah berubah. Tadi kamu bilang air itu nggak boleh berubah warna. Nah, kamu bilang kayak gitu. Kemudian di sini dia bilang gimana? Dia bilang apa? Dia di bawah aurat bahwa ini Abu Daud dan saya sendiri mengukur sumur Bitlaah dengan selendang saya juga pakai ukur bukan pakai meter ke dalam sumur, kemudian saya tarik kembali. Kamu suruh saya baca sampai selesai kan? Ternyata tingginya adalah 6 hasta. Kamu tadi bilang 2 kula, di sini bilang 6 hasta. Ini 6 hasta Nandar, bukan 2 kula. Kemudian saya bertanya kepada orang itu, membuka pintu kebun untuk mengatakan kepadanya, apakah bangunan sumur ini telah dirubah dari bangunan semula? Dia menjawab, tidak. Dan saya melihat ke dalam sumur, terdapat air yang sudah berubah warna. RK, itu lihat perawinya yang kanan RK. Inilah ya, kayaknya. Oke, saya tahu. Sebentar, aku jelasin ya. Ini kan aku jelasin nih. Tuh, aku jelasin nih sabar ya. Satu. Oke, tuh, kamu lihat tuh ada doib kan tuh. Kamu alihkan kamu kan. Coba mana? Iya, saya tahu ini. Tadi tuh kamu ada doib, hadisnya itu palsu itu. Tuh, ini coba lihat ya. Coba tuh, mahjul. Nah, kamu gak ngerti mahjul tuh. Ada yang namanya doib tuh. Oke, nih jelasin. Sebentar, aku jelasin. Ini, sini lihat wajahmu ke sini. Hak kamu nih, hak kamu. Wajahmu ke sini, lihat nih. Ya. Nih aku jelasin hadis. Iya, kamu jelasin. Ya, oke ya. Hadis itu ada 2 dari segi kuantitas RK nih. Biar kamu tahu ya. Hadis itu ada 2 dari segi kuantitas. Maksudnya gimana Nandar? Ada hadis sahih mutawatir, ada hadis sahih ahad. Hadis sahih mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh lebih daripada 10 orang perawi. Ini hadis mutawatir. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan kurang dari 7 orang. Itu hadis ahad. Paham di sini? Ini hadis dilihat dari segi kuantitas. Sebentar.
Kemudian dari nilai dari hadis kualitas ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis doib, ada hadis maudhu. Nih, kenapa hadis itu ada yang maudhu, ada yang doib, ada yang hasan dan ada yang sahih? Ini disebabkan dua perkara. Matannya sahih atau tidak, satu. Kemudian perawinya ini bermasalah atau tidak. Ternyata tadi kamu di situ itu hadisnya tidak diterima, itu rangkaian hadisnya itu ada orang-orang yang nggak bisa diterima. Kalau begitu itu bisa hadisnya doib, bisa maudhu. Ternyata dasar dari apa yang kamu sampaikan itu adalah hadis maudhu. Saya jelaskan, ini sudah azan ya, terakhir ya. Hadis itu bisa sahih dilihat perawinya. Dilihat perawinya ini sikoh atau tidak sikoh. Kamu tahu sikoh? Sikoh itu adil. Jujur. Sebentar. Sikoh itu jujur, adil. Kalau ada perawi hadis yang tidak sikoh, Imam Bukhari atau Imam Syafi'i Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan hadis, ternyata perawi hadisnya berbohong kepada binatang. Dia mengelurkan tangannya kepada hewan. Kur 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 kur. Ternyata di tangannya ini nggak ada makanan. Itu hadisnya ditolak, maudhu. Karena orang yang meriwayatkan hadis harus sikoh, harus jujur, harus adil, harus terpercaya. Berbohong kepada binatang saja itu ditolak hadisnya, karena orangnya tidak sikoh. Saya, Anda, kita semua yang menyaksikan ini tidak sikoh. Di antara kita pasti saya hargai pendapat. Sabar dulu. Aku sedang menjelaskan Islam nih. Kita di sini semuanya nggak ada yang sikoh. Jadi orang-orang yang meriwayatkan hadis itu adalah orang-orang yang luar biasa, tidak pernah berbohong di dalam hidupnya. Orang-orang yang meriwayatkan ya kita, kamu tadi bilang, oh Nandar, kamu jangan bilang aku botol. Ternyata kamu bilang aku monyong. Ini nggak sikoh, RK. Benar ini, kalau dalam periwayat hadis kamu nggak sikoh. Kenapa? Ternyata kamu tidak mampu berlaku adil. Sikoh yang pertama. Yang kedua, dobit. Kamu tahu dobit? Terus? Dobit itu adalah hafalan. Kalau orang yang meriwayatkan hadis hafalannya seperti aku, amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada. Kalau aku lupa nih, ini apa ya seterusnya? Ini aku nggak dobit, RK, karena nggak hafal surat An-Naba. Sikoh, dobit. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada syak. Syak itu keraguan. Tadi ngomong apa ya? Nah ini nggak bisa, ini hadis itu nggak bisa. Tadi apa ya? Nah, yang keempat tidak ada ilat. Ini ilmu buat kamu. RK, sebentar. RK, saya melihat sebentar dulu. Ini aku juga sudah zuhur ya. Aku melihat secerca harapan kamu untuk menerima hidayah. Kamu 3 hari ini kebingungan tentang ajaran Kristen. Ingat, saya permenungan. Sabar dulu, RK. Ini gurumu lagi berbicara. Ya Allah, ya Robi, udah giliran saya udah 10 menit. Sebentar, RK. Ini kan 10 menit loh kamu ngomong terus. Saya nggak bahas iman kamu lagi. Saya nggak bahas iman kamu. Ini kita sudah selesai debat. Ini aku hanya menasehati kamu. Sudah. Saya nih. Iya, silakan. Nah, saya nggak mau bahas iman kamu. Saya hargai iman kamu. Saya hargai penjelasan kamu. Itu iman kamu. Ya, saya nggak buka lagi hadis itu. Saya hargai penjelasan kamu. Itu bentuk penghargaan saya. Nah, asyhadu. Udah pasti Nandar ya. Udah pasti. Kapan tempatnya? Baptisan dengan wudhu itu berbeda. Tidak bisa disamakan. Kapan tempatnya, RK? Udah. Kapan tempatnya? Gini, ya Allah. Kamu nggak menghargai saya. Kamu ngomong, saya diam. Tas. Wah, makanya dengar dulu. Ya gini, kamunya ke pinggir sini biar salah. Nih. Nah, ini ke pinggir sebelah sini. Yang sebelah kiri. Nah, ini udah nggak kelihatan.
Udah, ke udah. sini. Ini ke Nanti layar. kayak orang ngomong kita ini ah. Oke. Baik teman-teman, terima kasih. Inilah diskusi saya dengan RK ya. Di sini saya tidak mengklaim saya menang, saya tidak mengklaim si RK kalah, tapi saya di sini hanya mengajari murid. Ini sedang katekisasi dengan saya. Ya, senanglah kau dia tidak mengatakan Yesua Robi lagi, tetapi RK sudah saya doktrin untuk mengucapkan astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robi, bukan Yesus ya Robi, bukan, karena Yesus itu adalah manusia biasa. Jadi RK sudah mulai terbiasa dengan ya Allah ya Robi, bukan Huwa Yesua Robi, bukan. Itu alhamdulillah ya, si RK sudah mulai. Ini di balik layar teman-teman ya, saya itu menginjili SRK tiap malam. Iya Tuhan, dia mulai dosa loh, jujur. Teman-teman, iya. Berbohong itu dosa. Sabar tuh kan. Berbohong itu dosa. Kamu juga kalau bohong dalam kebingungan, kamu dosa. Saya dosa. Jangan begitu. Jangan begitu. Tiap malam aku debat menginjili kamu bilang aku bohong. Hukum Taurat bilang apa? Jangan bersaksi dusta. Siapa yang bersaksi dusta? Kamu tadi malam bilang, saya tiap malam menginjili kamu, mendoktrin kamu. Apa di pagi ini aku mendoktrin kamu kok. Dosa lo kamu lo. Dosa. Saya menyampaikan kebenaran kepada saya. Udahlah, terserah kamu lah, Anandar, malah sama kamu. Udah. Ya udah RK. Nah, udahlah. Sholat lah, saya juga mau sholat. Oke. RK, saya mohon maaf ya, mungkin ada kata-kata saya menyinggung kamu. Biar bagaimanapun kamu adalah anak rohani saya. Aku adalah mentor kamu. RK, aku kalau ada orang lain belajar bahasa Ibrani itu mahal, tapi buat kamu gratis RK. Serius aku. Nanti Bang Nandar kita belajar Ibrani yuk. Aku via Zoom. Aku siap RK buat kamu. Kapan belajar Ibrani ke aku? Belajar bersama lah, nggak ada guru. Nanti kita atur waktu. Siap. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Di sini sudah azan zuhur. Saya kepada kaum muslimin wal muslimat yang sudah mendukung live ini, saya haturkan terima kasih banyak ya. Wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum. Berjuanglah dengan harta kekayaan kalian. Dulu kita berjuang dengan pedang, dengan senjata ya. Di zaman Belanda kita berjuang dengan AK-47 lain sebagainya. Sekarang kita berjuang dengan lisan, dengan ilmu, namanya Ghazul Fikr. Teman-teman menonton live ini bukan dengan pisang, tetapi teman-teman menonton ini dengan harta, dengan kuota. Kuota ini nggak mungkin ada kalau tanpa harta. Jadi teman-teman sudah berjuang dengan harta teman-teman. Saya haturkan terima kasih. Dan niatkan menonton diskusi ini bukan untuk hiburan, bukan untuk melihat menang kalah, tetapi menonton ini adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kaum muslimin wal muslimat. Oh, ternyata si RK hadisnya palsu. Oh, nah biar kita dapat ilmu, niatkan ilmu. Ya. Oke. Terima kasih RK. Di sini sudah waktu zuhur, nanti malam hari nanti aku sama Pak Darius bowling. Sekarang pagi ini sama aku sama Bang Zuma dong. Aku sama Bang Zuma dong malam kalau bisa. Kalau Bang Zuma lagi live, kamu masuk aja, jangan ke aku. Enaknya pakai gini PK. Iya sudah, kamu japri saja tuh, atau kamu naik ke DM. Kamu gini aja Kak. Ketika Bang Zuma masuk, kamu masuk nih. Ya selamat malam, Gurunda Zuma, atau kamu bilang Bang Zuma, Bang, boleh enggak kita PK gitu ya, debat satu lawan satu. Nah, kamu langsung ngomong, jangan ke aku, ya. Oke, siap. Ya, thank you ya, masukannya. Makasih ya teman-teman semuanya. Di sini sudah zuhur. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Pokoknya terima kasih banyak RK. Kamu harus bertanggung jawab. Ini mic saya basah semua, kena jigong sampai bau. Ini cara bersihnya gimana ya? Bau. Pakai kuas. Kamu beli kuas kayak gini Nandar. Gimana? Oh gitu. Terus dikasih apa biar supaya wangi? Itu karena pas itu terus beli kain khusus gini dilap-lap gitu. Oh iya, ini kena jigong karena kalau lagi ngomong ini HP juga sudah, waduh HP ini banyak percikan-percikan jigong ya. Jadi waduh ini jangan pakai air Nandar, nanti rusak. Oh iya, ini rusak nanti. Oh iya. Berarti disemprot dulu ya sama apa gitu ya? Gak usah pakai ini aja, pakai semprot, bukan kain kayak gini, semprot di kain baru kamu gosok. Jangan semprot di situ.
koslet Rusak kau ya? kesetrum nanti. Oh, Bukan iya, iya. cuma rusak kesetrum kau. Oke. Ya, makasih ya RK ya. Terima kasih atas masukannya. Ini kena jigong bau soalnya. Aduh, jigong aku bau juga ternyata ya. Sombong Makasih kali RK kau. ya. Saya dikit lagi ada yang beli nanti. Kau lihat nanti. Oh iya. Ini harganya mahal RK. Kamu Ya, 2 nggak bakal- juta. Saya udah mau dikirim saya. mau Ini beli. harganya berapa ini? Kamu cek aja di Shopee. Iya orang. Lama-lama nggak sholat ini kalau ngomong terus. Ya, sholat lah Yaudah, saya. makasih ya teman-teman Ya, semuanya. Ya, wabillahi taufiq. Wabil taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, wallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya aturkan lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Apabila kebetulan